Selamat pagi anak-anak. Ayo, selamat pagi Bu Guru. Pagi Bu. Semangat hari ini. Semangat untuk mengikuti pembelajaran. Semangat. Bagaimana, sehat? Semangat Bu. Sehat? Sehat Bu Guru. Sehat. Penting sekali ya. Luar biasa. Iya, astungkar semua anak-anak Ibu sehat. Sehat itu yang terpenting sekarang di musim pandemi ini. Semua hadir ya. Tadi Ibu lihat untuk absen di formnya udah. Terima kasih, kalian rajin sekali. Kemarin juga seperti itu, sekarang juga, dan besok-besok juga nggih. Ibu awali dengan sebelum mulai pelajaran seperti biasa anak-anak, agar kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kita berdoa dulu nggih. Siapa yang bersedia memimpin doa hari ini? Siapa yang bersedia? Saya Bu Guru. Saya Bu Guru. Iya, ada makhluk hidup. Subtema 3 yaitu ayo cintai lingkungan. Adapun tujuannya yaitu nanti setelah kalian mengamati poin ini, kalian dapat menganalisis kegiatan menjaga lingkungan, tumbuhan dan hewan di lingkungan tempat tinggal kalian melalui kolaborasi dengan orang sekitar. Nanti Ibu harapkan kalian mampu menanam tumbuhan agar kelestarian lingkungan terjaga. Nanti kalian juga ada menyusun daftar pertanyaan wawancara dengan orang di sekitar kalian. Dan yang terakhir, kalian membuat laporan tulisan wawancara dengan bahasa yang baku dan kalimat efektif. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar banyak tentang tumbuhan. Ya, bagian-bagian tumbuhan, dari akar, batang, daun. Ada yang ingat? Akar itu fungsinya apa? Untuk mencari makan Bu. Mencari makan. Apalagi fungsi akar? Menyerap air Bu. Iya. Supaya tegak. Supaya tegak. Iya, supaya tegak, supaya kokoh ya, seperti rumah pondasi harus ada. Kalau hanya ada atap nanti rumahnya jebol ya. Itu juga akar diilustrasikan seperti itu. Nah, itu coba lihat gambarnya, itu anaknya sedang apa itu? Siapa itu, cantik sekali? Sedang menyiram Bu. Mirip adik saya Bu. Menyiram. Oh, itu adiknya Eka, mirip ya, seperti turis ya. Menyiram Bu. Yang menyiram tanaman. Nah, kalau seandainya anak itu tidak menyiram tanaman itu, kira-kira apa yang akan terjadi pada tanaman itu, anak-anak? Layu dia Bu. Iya, layu. Layu mati. Iya, lama-lama mati. Coba kalau di dunia ini, di sekitar kalian tidak ada tanaman, bagaimana? Panas. Entah hijau jadinya Bu. Gersang Bu, panas. Gersang, panas ya. Itu salah satu cara untuk menjaga agar tanaman itu tetap subur, tetap sejuk, nanti tumbuhnya baik dengan cara menyiram seperti contoh yang ada pada gambar. Nah, selain itu, apa kalian tahu? Selain menyiram itu apalagi yang bisa ada seperti yang Eka bilang, menggemburkan tanah tuh, kecambahnya subur, sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan baik. Nah, dan tidak kalah pentingnya cahaya, anak-anak ya. Kalian tahu kenapa cahaya itu penting bagi kehidupan tumbuhan dan kita semua? Tumbuhan dulu ya. Kenapa? Untuk apa cahaya itu? Biar ada proses fotosintesis Bu. Pintar sekali ya, kita sudah pernah belajar tentang fotosintesis. Nah, fotosintesis, biar tidak lupa, apa itu fotosintesis? Ayo ingat-ingat. Fotosintesis proses Memasak makanan Bu, memasak makanan. Memasak makanan, membuat makanan. Ada yang punya peliharaan di rumah? Kamar kawan dulu burungnya itu selalu berkicau, hari ini kok tidak berkicau ya? Oh, burungnya dia sudah gini Bu, sekarang dikasih makan akhirnya dia
Jangan sampai Corona, kena burung. virus flu burung. Corona. Jangan sampai kena flu burung ya Eka. Tadi tetangga ibu tiba-tiba ayamnya 2 jatuh dari pohon pagi-pagi. Sampai nangis itu ibunya. Harus dirawat baik-baik ya. Nah, harus dibersihkan juga, jangan sembarangan ya. Nah, itu ada. Coba lihat di gambar. Apa itu gambarnya? Iya. Burungnya Ada yang memelihara kelinci tidak nih? Ada ibu di sini tempatnya. Burungnya Eka tolong dimasukkan ke dalam sangkar ya. Ya, itu ibu punya contoh karya, meskipun bukan ibu yang buat itu ya. Itu bisa dijadikan alternatif nanti kalau Eka mau buat kandang seperti itu ya. Bisa dipakai, itu bagus sekali. Yang di samping bisa untuk bukunya, untuk anjingnya, yang di sampingnya bisa untuk burungnya ya Eka ya. Eka Putra juga sering ayamnya bertekok, itu kok hari ini diam ya ayamnya Eka Putra? Ini Bu, corona bapaknya enggak gini kerja, sudah sembelih jadinya Bu. Kasihan sekali disembelih. Jadi makanan sehat jadinya ya. Iya, itu juga ada gambar anjing ya. Kalau punya anjing jangan dikasih liar dan jangan lupa divaksin. Tahu kalau penyakit yang disebabkan anjing kalau menggigit itu apa namanya, Nana? rabies. Rabies, Bu. Iya, jangan sampai kayak anjingnya kena rabies terus dibiarkan berkeliaran. Ya benar, itu rabies ya. Itu juga berbahaya, bukan hanya COVID yang berbahaya. Rabies itu sangat berbahaya. Ketika orang begitu digigit, kalau kena anjingnya takut rabies harus segera divaksin ya. Makanya kalau punya anjing peliharaan, dirawat baik-baik, dikasih makan. Apalagi caranya selain 2 ini, Bu hanya membuat sangkar dan memberi makan. Yang lain, anak-anak bisa memberi daun. Apalagi cara mencintai hewan. Kalau banyak anjing saya Iya, dimandikan. Siapa itu bilang dimandikan? Siapa tadi? Saya, Bu. saya Bu dimandikan. Iya, Eka Putra dimandikan. Anjingnya dimandikan ya, bukan Eka Putranya ya. Eka Putra mandi sendiri ya. Terus kalau Eka Matawan apa tadi bilangnya? Halo? Dijemur, Bu. Peliharaannya. Biar Jam berapa itu dijemurnya, habis Kak? mandi. Oh, jangan lama-lama ya. Nanti mati anjing. Apalagi diikat, dijemur, terus Eka lupa. Iya, kalau mandi. Mandinya kan pagi. Iya, ya dijemur ya. Nah itu, tapi jangan lama-lama menjemurnya, berbahaya, harus pagi-pagi. Itu cara untuk merawat hewan peliharaan. Karena seperti tema kita anak-anak, kita harus mencintai hewan, tumbuhan, dan lingkungan juga. Caranya seperti yang kalian sudah katakan tadi. Benar sekali. Terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, tadi hewan sudah, tumbuhan sudah, sekarang lingkungan. Tahu lingkungan itu apa? Yang ada di sekitar Bu. Tempat yang ada di sekitar kita, benar. Kalau kita di rumah, lingkungan kita di sekitar rumah itu. Nah, sekarang bagaimana cara merawat lingkungan sekitar? Ada yang tahu? Dengan cara tidak buang sampah sembarangan. Iya, benar. Eka Putra lagi ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Ada yang lain? Benar itu? Ayo lagi. Banyak Dengan caranya menyiram anak-anak tanaman, untuk Bu. Dibersihin, Benar. Bu. Disapu, Bu. disapu. Apa tadi Sri Handayani? Disiram tanamannya, Bu, kalau punya tanaman di rumah. Iya, itu juga ya caranya biar segar lingkungannya. Kita harus punya jaga lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah di sungai atau sembarangan. Kalau dekat sungai jangan sekali-sekali ya. Nanti air sungai itu dipakai irigasi, bahaya semuanya ya. Yang kedua, tidak membakar sampah.
Nah, membakar sampah itu juga tidak dianjurkan anak-anak karena sampah itu diapakan yang benar? Seperti minggu lalu itu memilah sampah, apa itu pelajarannya? Ingat? Diapakan sampahnya? Ya Bu, Dipilah, Bu, dipisah. Ya. Iya, dipilah ya. Yang bermanfaat bisa didaur ulang, yang tidak bermanfaat bisa dijadikan pupuk kompos ya. Yang ketiga, menghemat energi. Ternyata anak-anak cara untuk menjaga lingkungan itu tidak hanya dengan berurusan dengan sampah, tapi juga menghemat energi itu juga cara untuk menjaga lingkungan. Ada yang tahu kenapa bisa seperti itu? Ayo, ada yang tahu? Biar nggak panas, Saya. Bu. Contohnya kan kayak ini, hidupin lampu, terus menerus hidupin lampu, panas jadi ruangannya. Gitu. Iya, benar ya. Dan kalau kita bisa menghemat energi banyak keuntungannya. Benar sekali Eka bilang. Kalau sudah panas itu akan merusak lingkungan. Lingkungannya jadi panas. Akhirnya kalian perlu AC. Banyak rembetannya itu. AC itu menghasilkan gas yang tidak baik. Nanti merusak ozon. Akhirnya lingkungan itu banyak sekali gininya ya, nanti merusak ozon, bisa menyebabkan rumah kaca, merembet kemana-mana, sehingga wajib untuk menghemat energi. Dan perlu tahu ya, dalam kehidupan sehari-hari kan sering naik motor. Ada yang di sini sudah bisa mengendarai sepeda motor? Belum, Bu. Kelas 4 biasanya jangan ya, kalaupun bisa ya, nggak boleh itu. Ada yang ibu lihat itu pas dulu ada yang sudah baru SD sudah ada menanam pohon. Menanam pohon. Kenapa kita harus menanam pohon? Ada manfaat yang sangat besar anak-anak. Bukan hanya sekedar untuk sejuk atau hijau, tapi ada manfaat yang lebih besar dari menanam pohon. Yang pertama itu apa itu? Membuat udara jadi lebih segar. Nah, Ibu bilang membuat udara lebih segar. Ada yang tahu kenapa? Dengan menanam pohon, udara itu dibilang lebih segar. Coba, siapa bisa? Pohon itu kan menghasilkan oksigen, Bu ya? Iya, benar. Iya, menghasilkan oksigen. Ceritanya itu dari fotosintesis kan kalian sudah tahu kan prosesnya dibantu oleh cahaya menghasilkan zat makanan glukosa plus oksigen. Itu jadi dia menyerap karbon dioksida untuk fotosintesis dan dia diolah melalui proses itu dibantu cahaya matahari sehingga menghasilkan zat makanan dan oksigen. Luar biasa sekali itu tumbuhannya. Kalau kita menghirup oksigen mengeluarkan karbon dioksida, tumbuhan itu kebalikannya sehingga kita saling membutuhkan dari menanam pohon. Nah, untuk mengetahui lebih banyak bagaimana cara mencintai lingkungan tumbuhan dan hewan bisa ditanyakan seperti yang Ibu bilang tadi melalui kegiatan wawancara. Kan sudah minggu lalu sebenarnya kita bahas, Ibu singgung sedikit saja ya tentang wawancara. Ada yang tahu sebelumnya Ibu bahas lagi yang dulu wawancara itu apa? Proses tanya jawab, Bu, antara narasumber dan wawancara. Iya, wawancara itu kegiatan tanya jawab ya untuk memperoleh informasi. Bisa dalam bentuk tulisan atau direkam. Nanti kalau orang tuanya nggak ada di rumah bisa melalui rekaman dan dikirimkan ke ibu. Tidak harus ya. Siapa tahu keluarganya tidak ada, nanti pas pengerjaan LKPD bisa melalui rekaman. Nah itu. Kalau kalian ingin wawancara, kalian harus memahami hal-hal berikut, yaitu mampu mengembangkan kalimat tanya seperti yang sudah kita pelajari, mampu menyusun kalimat tanya, menggunakan kata baku dan kalimat efektif, dan membuat pertanyaan sesuai dengan tema yang ditentukan. Temanya yaitu tentang Ayo Cintai Lingkungan ya, ada di LKPD kalian. Nah, lanjut ke 5W1H itu tentang, ini hanya mengingat ya, sudah ini kita pelajari dulu tentang menggunakan bahasa apa,
siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Itu yang akan kalian gunakan. Ibu tidak bahas lebih lanjut. Masih ingat kan kalian? Ingat? Masih, Anak-anak Bu. ingat? Iya, itu Iya, pakai masih, nanti Bu. ya. Ya, itu pakai nanti ya. Nah, cara menyusunnya juga masih ingat? Iya, masih. Oke, nanti silahkan lakukan sesuai langkah di LKPD ya. Nah, sekarang kita lanjut ke LKPD. Tadi sudah sempat Ibu kirimkan LKPD-nya ke WA, silahkan dicek. Nanti setelah kita keluar dari Meet, kalian kerjakan itu selama 1 jam. Nah, di sana Ibu nyuruh meminta kalian untuk melakukan wawancara dengan orang sekitar. Nanti hasil wawancara bisa dituliskan di sana. Kalau tidak ada, kalian kan ada HP, bisa telepon tetangga atau keluarga, bisa melalui itu ya, tidak harus berhadapan. Dan masalah foto anak-anak, di sana juga ada di LKPD-nya tentang mengerjakan untuk menanam pohon. Nah, fotonya nanti bisa kalian lakukan bersama keluarga juga, lalu difoto dan ditempel di sana ya. Ataupun kalau gimana bisa kasih tahu Ibu karena tidak ada keluarga, bisa menyusul besoknya untuk fotonya. Tapi untuk analisisnya hari ini. Nanti setelah 1 jam kita lanjut ke Meet lagi ya, ke room lagi untuk kalian mempresentasikan. Oke, silahkan. Bisa ditanyakan dulu hal-hal terkait itu yang belum kalian pahami. Ada yang ditanyakan mengenai LKPD? Sudah? Tidak, Bu, tidak ada. Iya, silahkan tinggalkan Meet ya. Sudah. Ya, sudah kalian tadi mengerjakan LKPD-nya. Sekarang mari mempresentasikan. Ibu tidak tunjuk dulu ya. Kalian kan mengerjakannya individu tadi. Ini banyak anak nih. Sekarang Ibu karena waktu yang lain nanti presentasinya bisa dikirimkan, divideokan lalu dikirimkan ke WA pribadi Ibu. Nanti yang 3 orang silahkan presentasi sekarang biar disaksikan oleh teman dan kita bisa tahu hasilnya seperti apa sehingga buat kesimpulan yang benar nanti ya. Coba siapa yang mau presentasi? Coba Putu Tampayana. Siap, Ibu. Ya, silakan Putu. Ya. Iya, sudah ya, bagus sekali hasil presentasinya tadi tentang menganalisis mana yang termasuk kegiatan mencintai lingkungan, mencintai hewan, dan tumbuhan. Sekarang presentasi kedua, agar lebih bagus lagi, ayo siapa yang berani? Ayo siapa yang perempuan sekarang? Saya, Bu. Oh. Ini siapa? Eka Putra. Eka Martawan. Ya, coba yang kedua Eka, presentasikan hasil analisis LKPD-nya. Ya, baik, Bu. Iya. Oh iya, bagus sekali Eka ya. Hasil presentasinya, cuma nanti tambahkan itu lingkungannya belum ya. Mungkin cepat-cepat Eka Martawan ya. Analisis hewan dan tumbuhannya sudah, lingkungannya nanti lengkapi ya Eka ya. Terus yang ketiga, siapa lagi? Sri Handayani? Ya, Biar ada Bu, perwakilan saya. pilihan. Iya, sudah ya, bagus juga hasil presentasinya. Nah, dari semua yang kita lakukan tadi, anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari tadi? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan Saya, Bu. apa yang sudah kita pelajari? Apa, Bu. Putu Tampayana dulu. Apa? Berkaitan dengan menjaga lingkungan sekitar, Ibu. Merawat hewan sama tumbuhan. Iya. Caranya gimana merawat lingkungan? Menjaganya tetap bersih, Ibu. Menyapu, menyiram, dan lain sebagainya. Iya. Kalau menjaga mencintai hewan, gimana caranya? Coba yang lain. Dikasih makan hewannya, Bu. Iya, dikasih makan, dimandikan, dibuatkan kandang seperti tadi ya.
Iya, sudah demikian caranya, benar sekali hari ini. Hari ini juga kita belajar apa tadi yang kedua itu? Untuk tahu bagaimana caranya selain membaca buku kita bisa menanyakan melalui kegiatan apa? Wawancara. Wawancara. Bagus sekali ya itu. Nah, kita lanjut. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang itu. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, bagaimana senang belajar hari ini? Senang, Bu. Senang ya. Dengan senang imunitas kita kuat ya. Dengan imunitas kita kuat, tubuh kita sehat. Itu yang penting. Iya. Lanjut ke evaluasi dulu ya. Setiap kita belajar biar Ibu tahu perhatian kalian seperti apa. Tadi kan cuma beberapa. Apakah tujuan kita sudah tercapai apa belum? Nanti ya kalian bisa buka di Google Form, Ibu sudah bagikan di WA-nya. Nanti hasilnya bisa Ibu lihat langsung ya, karena Google Form. Nanti silahkan jawab itu pertanyaan yang ada di Google Form sebagai tes evaluasi untuk kalian ya. Nah, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Nah, ini ada juga di bahan ajar kalian, Ibu sudah selipkan link pembelajaran untuk hari ini ya. Itu dari Kak Citra, langganan Ibu, biar kalian lebih paham materi hari ini tentang subtema 3 Ayo Cintai Lingkungan. Pembelajaran yang ketiga ada videonya lengkap di sana, di video Kak Citra. Kalian bisa buka nanti di materi bahan ajar yang Ibu kasih itu ya. Bahan ajar elektronik yang Ibu bagikan itu ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri, kita menyanyikan lagu daerah. Karena tadi tentang cinta hewan, kita nyanyikan meong meong. Siapa bisa memimpinnya? Meong meong. Saya, Bu. Ya, coba. Ayo pimpin temannya nyanyikan lagu meong meong. Oke, kita nyanyi ya sama-sama. 1, 2, iya. Iya, sudah. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Eka. Semangat sekali ya meong-meongnya. Meongnya juga dijaga nanti ya. Dikasih makan ya. Dicintai. Cintai hewan. Oke, lanjut. Setelah menyanyikan lagu daerah, agar kita gini, tetap mencintai kebudayaan kita ya. Lagu itu, lagu daerah. Ibu akhiri dengan rambut santri, namun sebelumnya kita mulai tadi dengan doa dan kita tutup juga dengan doa. Doakan Ibu pandu langsung hari ini dan Ibu tetap ingatkan selalu pada kalian, ingat 3M itu ya, agar kalian selalu tetap semangat dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Ibu pandu doa ya, anak-anak semua. Untuk menutup pelajaran kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sama-sama kita haturkan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.